Oke sahabatku sekalian, saya mohon doa dan dukungan tak dengan like, share, and subscribe. Saya tunggu. Selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saumul abdi mu'allakum ma baina as-sama'i wal ardh hatta yudaya sadaqatal fitrah. Sahabat sallah, sahabat Islam yang sama dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini samping mimbar par 1 kita akan berbicara sedikit tentang hubungan antara puasa dengan zakat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumul abdi mu'allakum ma baina as-sama'i wal ardh hatta yudaya sadaqatal fitrah." Puasa seseorang akan tergantung antara langit dan bumi sebelum terlunasi zakat fitrahnya. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang keterkaitan yang erat antara zakat dengan puasa, di mana puasa itu tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali zakat fitrah yang mengantarnya, dan zakat fitrah pun tidak dikatakan sebagai fitrah jika tanpa diawali dengan puasa Ramadan. Saudara-saudara sekalian, kita akan membicarakan sedikit tentang zakat. Makanya mengeluarkan zakat itu di awal Ramadan itu sudah boleh. Itu waktu yang dibolehkan. Awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat. Waktu yang disunnahkan hari akhir-akhir Ramadan. Dan waktu yang afdal hari terakhir Ramadan, memasuki tanggal 1 Syawal habis maghrib sebelum khutbah Idul Fitri dikumandangkan. Itu waktu yang terafdal. Cuma waktunya singkat. Jangan sampai kita lupakan lalu kita tidak keluarkan zakat kita, maka ketika khutbah Idul Fitri itu sudah dikumandangkan barulah kita mengeluarkan zakat, maka zakat kita tidak bernilai sebagai zakat tetapi bernilai sebagai sedekah biasa. Dan itu juga akan membuat sulit, ya. Jadi kalau bisa di hari-hari akhir Ramadan sudah bisa keluarkan, khususnya pada hari seperti ini sudah memasuki tanggal 19 Ramadan, supaya panitia amal zakat itu juga tidak repot untuk membagikan. Karena kalau nanti hari akhir Ramadan habis takbiran, habis maghrib baru kita bawa zakat kita ke masjid, ya saya kira repot panitia amil zakat untuk membagikan siapa yang akan dia bagikan, karena zakat fitrah itu juga harus habis sebelum khutbah Idul Fitri dikumandangkan. Oke, baik saudara-saudara sekalian, berbicara tentang zakat, kita sering saksikan bahwa masih banyak di antara kita yang terkadang menganggap sepele tentang zakat fitrah, baik itu dalam proses pengeluaran, tata cara, ataupun di dalam memaknai, mengaplikasikan zakat fitrah itu dalam kehidupan. Di dalam mengeluarkan zakat fitrah perlu ada semacam langkah. Karena zakat fitrah ini adalah salah satu ibadah yang terdapat di dalam arkanul Islam. Zakat juga berniat dan bagaimana tata cara kita ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Jangan sampai selama ini kita mengeluarkan zakat fitrah sementara tata cara kita mengeluarkan zakat fitrah itu tidak benar, maka boleh jadi zakat fitrah juga kita tidak sah. Ya. Arkanul Islam itu semua punya niat. Salat punya niat, puasa punya niat, haji pun punya niat, sama dengan zakat fitrah. Karena banyak di antara kita yang terkadang misalnya, mohon maaf,
ketika ingin mengantarkan zakatnya ke masjid, terkadang anaknya dinasuruh, antarkanlah zakatku nak ke masjid. Ini sementara anaknya tidak tahu nama lengkapnya anaknya, bapaknya itu siapa, ya. Jadi ketika panitia amil zakat bertanya siapa namanya bapakmu, dia bilang tidak kau tahu siapa namanya. Ini kan jadi satu kekeliruan kepada kita di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, maka di dalam mengeluarkan zakat fitrah itu perlu ada aturan, ada tata cara. Pertama, misalnya kita berzakat dengan beras, kita ambil beras itu lalu kita pegang sebelum kita keluarkan. Kita pegang beras itu lalu kita sedekah al-fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila haddatin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Kemudian kita berniat, ya Allah, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah saya karena Allah. Saya berniat keluarkan zakat fitrah saya karena Allah. Kemudian setelah berniat kita berdoa kepada Allah agar supaya kita punya zakat fitrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan, yang bisa kita pakai dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa zakatana. Itu salah satu termasuk daripada doa-doa meminta supaya zakat kita diterima. Kemudian setelah kita mengeluarkan, barulah zakat fitrah itu diantar. Dan kalau bisa lebih afdalnya itu kita sendiri yang mengantar zakat fitrah kita. Jangan kita wakilkan, ya. Misalnya anaknya dia suruh, sementara anaknya ini tidak tahu siapa nama lengkapnya dia punya bapak. Ini kan jadi kekeliruan. Jadi alangkah afdalnya kalau kita sendiri yang mengantar. Kita antarkan ke amil, misalnya panitia amil zakat di masjid, kita angkelarkan lalu kita serahkan, saya serahkan zakat fitrah saya. Di sini pun sebagai seorang amil harus memiliki ilmu di dalam menerima zakat fitrah itu. Karena banyak amil-amil sekarang yang terkadang ketika ada orang membawa zakat fitrahnya, dia cuma langsung terima begitu saja, tanpa dia tanyakan siapa nama yang mau berzakat, doanya pun mungkin. Ada juga yang tidak sampai mendoakan yang mengeluarkan zakat fitrah itu. Jadi sebagai seorang amil, terimalah zakatnya, sebut siapa nama lengkap dari orang itu, kemudian kita sedekah fatihah kepada Rasulullah, lalu kita terima. Saya terima zakat fitrahnya fulan binti fulan karena Allah. Maka disinilah terjadi akad ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Jadi ini tata cara dalam mengeluarkan zakat fitrah supaya zakat fitrah kita itu betul-betul kita keluarkan sesuai dengan syariah. Ya, karena zakat itu merupakan salah satu rukun daripada Islam yang juga memiliki niat dan juga memiliki tata cara di dalam mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Saya kira inilah sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.